Halo, halo, halo yang living Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Boleh kolom komentar kasih komen suara saya kedengaran atau enggak. Yang pasti thank you yang udah hadir duduk di kursi paling depan. Hari ini kita bahas tentang bagaimana menjadikan sesuatu produk baru terutama lebih impactful. Thank you responnya kakak-kakak semua. Oke, jadi seperti yang kita tahu, di selama bulan puasa ini kita maju ke jam 10 pagi ya. Kita maju ke jam 10 pagi dan sepertinya responnya lumayan bagus sambil nunggu pulang sekolah atau sambil nunggu ini ya. Atau emang yang morning person banyak kali ya. Oke, semoga semua sehat selalu dan eh, bisa menjalani hari-harinya dengan tetap bersinar, dengan tetap cemerlang, dan semoga teman-teman semua bisa mengambil hikmah dari apa yang kita diskusikan. Sekarang kita lanjut dengan data. Penyiar radio. Penyiar radio ya, iya mantan penyiar radio. Kedengaran Kak Dian. Nah, kita bicara data dulu ya. Setelah tadi kita main-main. Jadi ini data diambil dari Persatuan Ikatan Reumatologi Indonesia 2023. Ini data terbaru. So, ini disajikan oleh Dr. Imron seminggu yang lalu. Jadi biar relate sebagai bridgingnya saya sajikan kembali. Nah, 50% pasien dengan usia di atas 65 tahun. Ya kan, ini kan masih 17-20 lah paling ya. Jadi 65 tahun itu ada keluarga kita, sanak saudara, ayah, ibu, orang tua, kalau udah di atas 65 tahun, memiliki peluang 50% untuk terkena osteoartritis. Oke, kemudian kalau kita turun lagi di 3 tahun, ini 2024 ya, di 4 tahun yang lalu, populasi usia lanjut di Indonesia itu meningkat 283%, hampir 300% guys, dibandingkan tahun 94 sampai 99 tuh ya rentang waktunya, ada kenaikan hampir 3 kali lipat populasi usia lanjut. Next, kalau kita lihat usia lanjut itu eh, sebenarnya 40 itu lagi belia-belianya sih menurut saya. Tapi oleh Ikatan Reumatologi Indonesia, rentang usia 40 sampai 60 tahun diambil rentang usianya. Untuk pria ada 15,5% yang menderita osteoartritis. Sedangkan untuk wanita itu 12,7%. Oke, catat ini rentang usia 40 sampai 60%. Ya. Nah, kalau kita mundur lagi ke slide berikutnya tentang gejala. Ya, kalau kita ngomong gejala, maka kita ngomong tentang yang dirasa-rasa gitu. Ya, dan tiap orang beda-beda, nggak selalu sama. Dan asiknya lagi, ada yang cuma satu aja gejalanya, ada yang dua gejala, ada yang mungkin merasakan semua gejala, ada yang kadang kerasa, kadang enggak. Oke, itu tergantung udah berapa lama terjadinya, udah eh, ditangani dengan cara apa saja, dan adakah perubahan gaya hidup yang membuat gejala-gejala ini makin ringan atau malah bertambah berat. Oke, yang pertama nyeri. Ya, ini adalah gejala utama. Nah, ini biasanya rasa sakit, eh, tapi nggak cenut-cenut kayak jarum gitu, tapi seperti tumpul atau kaku pada sendi yang terkena. Terus sendi yang kaku, ya, sendi yang kaku, terutama setelah istirahat atau aktivitas yang berlebihan. Misal, habis jalan jauh ya, duduk doang tuh di mobil, di pesawat, di kendaraan, di kereta, terus tiba-tiba pas mau berdiri, lutut kanannya susah digerakin. Itu contoh kekakuan sendi. Kemudian pembengkakan sendi, ya. Jadi dia bengkak. Iya, aku nutupin slide ya. Eh, nggak apa-apa ya, nanti aku geser. Kekakuan sendi, pembengkakan sendi. Jadi bisa bengkak atau nyeri saat disentuh. Oke, nyeri saat disentuh atau bengkak aja. Terus kalau bengkak itu kelihatan bengkak dan dia terlihat masanya lebih besar dibandingkan yang normal. Kemudian gangguan gerakan. Ops, ke sini. Nah, ketika kita bicara tentang gangguan gerakan, maka ini tentang dulu kita bisa menjangkau lengan itu jauh ya.
sampai setengah punggung belakang. Tapi sekarang kita cuma sampai sejajar bahu aja, kita udah nggak bisa gerakin lagi. Oke, itu menunjukkan kita gangguan gerakan. Atau yang paling gampang kalau kakak-kakak mau ngetes, itu tangan satu di atas, tangan kanan di atas, tangan kiri dari bawah. Coba hubungkan dengan pulpen, ya, dengan pulpen atau pensil. Coba itu bisa nggak menyentuh jari-jarinya satu sama lain, dan kanan kiri biasanya beda. Coba ingat-ingat zaman dulu, ya, seminggu lalu, sebulan lalu, itu lebih bagus nggak jangkauan gerakannya? Kalau terjadi makin jauh jangkauannya, maka mungkin kita mengalami yang namanya gejala osteoartritis. Oke, kemudian ketika kita udah bicara gejala, maka kita ketemukan alasan. Gejala-gejala tadi, ya, itu terkait dengan osteoartritis, artritis, osteo itu tulang, artritis itu kalau ada is-isnya itu menunjukkan diagnosa radang, ya kan? Jadi osteo tulang, peradangan pada sendi. Kalau artritis aja peradangan pada tulang. Nah, saya yakin dan percaya dari sesinya Dr. Imran Nito, dari sesinya di bulan lalu kita ketemu nutrisionis Pak Rizal gitu ya. Ada banyak sekali informasi dan alasan-alasan kenapa kita harus mengkonsumsi join esensial. Hari ini saya mau rangkum. Ada secara garis besar 6 alasan kenapa kita harus konsumsi join esensial. Yang pertama, semua udah paham, mendukung kesehatan sendi, Kak, gitu ya, mendukung kesehatan tulang, mendukung waktu pemulihan sendi setelah olahraga, ya. Jadi yang rajin weightlifting, rajin yoga, yang runner, ada yang runner nggak di sini? Kemudian yang rajin melakukan olahraga apapun, berenang, terus udah lama nggak olahraga, terus tiba-tiba konsisten lagi, gitu ya. Ada waktu yang dibutuhkan oleh sendi untuk kemudian pulih setelah kita melakukan olahraga. Nah, mendukung rentang gerak sendi yang normal, ya kan, nggak cuma selama berolahraga, tapi juga selama beraktivitas sehari-hari, dan mendukung pemulihan artritis serta osteoartritis. Secara garis besar, 6 ini alasan kenapa kita harus mengkonsumsi join esensial. Sekarang kita bicara tentang siapa yang harus konsumsi. Oke, ketika kita bicara tentang siapa yang harus konsumsi, maka kita bicara tentang usia. Intinya, pria dan wanita dewasa dianjurkan untuk mengkonsumsi ini. Aktivitasnya gimana? Yang sedang sampai berat. Profesinya apa? Semua profesi, tanpa memandang profesi apapun, selagi dia punya keluhan tulang dan sendi. Nah, keluhan spesifiknya, ada nyeri sendi, kekakuan sendi, pembengkakan sendi, gangguan gerakan tulang, dan sendi. Oke, pertanyaan saya, ada nggak yang ada di kelas ini yang tidak termasuk dalam kategori ini? Saya mau kasih lihat bahwa ternyata kita selagi masuk manusia dewasa, apapun aktivitasnya dan profesinya, dan kita punya keluhan-keluhan di antara 4 dan 6 keluhan tadi, kita disarankan untuk mengkonsumsi join esensial. Nah, persoalannya adalah buying habits, kebiasaan membeli itu berubah. Ya kan, zaman now kebiasaan membeli itu berubah. Jadi kalau dulu tadi kita bicara tentang usia rentang waktu 40 sampai 60 tahun. Nah, ini data mungkin tidak terlalu baru, tapi saya yakin udah jauh lebih meningkat, ya. Jadi di tahun 2018 riset kesehatan dasar oleh Kementerian Kesehatan itu lebih luas rentang usianya, penelitiannya menunjukkan bahwa mulai dari usia 15 tahun, ya, sampai 75 tahun, itu ada orang-orang yang menjadi pasien penyakit sendi. Oke, mulai dari 15 tahun ke atas. Jadi kalau tadi kita umurnya 17 sampai 20 tahun, itu ada 1-3% yang menderita radang sendi. Kalau kakak-kakak ada yang 35 sampai 55 tahun, mulai dari 6% sampai 15% menderita radang sendi. Ya, dan ternyata nggak memandang eh, geografi, mau di perkotaan mau di perdesaan itu beti-beti ya, beti-beti total penderita radang sendinya berkisar dari 6 sampai 8%. Oke, jadi
terlepas dimanapun kita tinggal, di perkotaan atau di pedesaan gitu ya, terlepas kita berada di rentang usia berapapun, apapun profesinya, jenis kelaminnya, itu mempunyai peluang untuk terkena radang sendi. Nah, persoalannya adalah ada banyak media yang memaparkan informasi kepada kita setiap saat. Ya kan, anytime kita buka sosmed, ada banyak informasi yang bisa didapat kalau mau dicari. Ada banyak informasi yang nggak sengaja lewat, ya kan, karena mungkin kita sering atau banyak follow eh, leader-leader atau teman-teman brand partner yang living atau bahkan kita memfollow akun-akun yang living di seluruh dunia, mulai dari US, Indonesia, Singapura, Malaysia, Afrika, Korea, Jepang, kita follow semua gitu ya. Maka kemudian um, feed kita itu akan berseliweran informasi-informasi yang mirip-mirip dengan yang biasa kita baca. Nah, jika kemudian ini menjadi salah satu kekuatan, maka approach personal adalah senjata pamungkas untuk memangkas kebiasaan membeli berdasarkan informasi dari online ini. Nah, kalau kita lihat bahwa sering kita berpikir, kalau ada produk baru, maka yang harus diperkenalkan adalah orang baru yang belum jadi komunitas kita. Coba kalau kita balik POV-nya, point of view-nya, bahwa justru yang harus memulai mengkonsumsi dulu adalah komunitas yang udah bersama kita, yang udah stay with us, yang udah beraktivitas bersama kita, belajar bersama-sama kita. Justru mereka yang harus diperkenalkan terlebih dahulu. Ya, persoalannya adalah kita merasa, saya mau tanya dulu, sering nggak kita merasa lebih gampang memperkenalkan produk baru seperti suplemen, seperti Joint Essential ini kepada orang baru yang di luar komunitas kita dibandingkan dengan ada di komunitas kita sendiri? Atau sebaliknya, lebih gampang orang luar atau lebih gampang komunitas sendiri? Boleh tolong direspon di kolom chat. Komunitas sendiri lebih gampang diperkenalkan atau orang baru yang belum masuk di komunitas kita yang lebih gampang diperkenalkan? Saya tunggu responnya ya Kak ya. Karena komunitas sendiri. Oke, Kak Karya bilang komunitas sendiri lebih gampang untuk memperkenalkan suplemen atau produk baru seperti Joint Essential ini. Komunitas sendiri. Mhm. Saya tunggu satu dua jawaban lagi untuk memvalidasi bahwa ini valid. Lebih gampang kok memperkenalkannya dengan komunitas sendiri. Ya, nah ada tantangannya. Saya sepakat bahwa sebenarnya lebih gampang untuk memperkenalkan Joint Essential dengan komunitas kita sendiri. Tantangannya adalah ada bermacam-macam tipe ya orang yang ada di komunitas kita. Yang pertama itu ada Melisa, the prospective member ya. Melisa ini kita akan bicara tentang buyer persona. Keempat-empatnya udah ada di tim kita. Yang pertama adalah Melisa, the prospective member. Teman-teman kita juga, diri kita sendiri juga. Oke, ciri-cirinya. Si kakak tipe Melisa ini itu terdorong untuk bertindak, terdorong untuk membeli, terdorong untuk menggunakan produk apapun itu ketika dia sudah yakin bahwa ini akan membawa pengaruh untuk keluarganya, untuk dirinya dan teman-temannya. Si Melisa ini energik, ya kan, terkoneksi dengan baik dan biasanya dia setia gitu pada merek-merek, pada brand yang dia rasa give back to her, mencintai dia kembali dengan memberikan benefit gitu ya. Dan kalau kita lihat ciri-cirinya, ya kan, tipe-tipe Melisa ini tuh ingin merasa berdaya, ya kan, ingin mulai mengganti produk-produk mengandung toksin di rumah. Artinya dia ingin paham banget apa yang dia konsumsi, apa yang dia telan dan keluarganya telan, dan kemudian terdistribusi ke seluruh tubuh itu harus benar-benar sesuatu yang dia pahamin, apa aja isinya, dan yang paling penting semoga hemat biaya untuk melakukan itu. Oke, nah sayangnya Melisa ini kalau tidak ditemanin, kalau tidak disertai guidance yang tepat oleh orang yang tepat, dia nggak yakin harus mulai dari mana. Ada nggak kakak-kakak tipe Melisa ini di komunitasnya kakak-kakak semua, ya? Nah, solusinya gimana? Untuk si tipe Melisa ini, maka masalah-masalahnya kita bisa tawarkan alternatif alami untuk masalah sendinya, ya kan? Dan bagi orang baru yang ada di luar komunitas kita, tapi dia tipenya Melisa, ya kan, yang mencari solusi.
orang-orang yang mau cari solusi atas persoalan kesehatan sendirinya, dia bisa bergabung biasanya lalu situs web atau kontak pribadi dengan kita. So, lihat deh, kalau di antara komunitas kita ada yang seperti Melisa ini, ciri-cirinya dia sangat percaya dengan situsil, dia percaya bahwa yang diberikan yang living adalah best price, dan tidak ada kompetitor lain, teman-teman lain di luar sana yang bisa menandingi kualitas, keaslian, kompensasi, ya kan, kata kuncinya, dan potensi gaya hidup yang ditawarkan yang. Nah, jika kita ketemu seseorang yang dengan tipe Melisa ini, ya, saya mau tahu dulu, ada yang merasa dirinya Melisa? Ketika tahu harga join esensial itu 576.000 dengan isi 180 kapsul, apa yang terjadi? Apa komentarnya satu kata? Eh, Kak Detik bilang angkut, Kak Lili bilang saya, mahal, masukin keranjang, beli, murah. Seru banget sih guys. Oke, nggak ada masalah buat yang bilang murah, beli, standar, kata Kamira asik. Ya, nah kalau ada yang bilang mahal, apa yang kakak lakukan? Saya mau tahu banget loh ini. Ada yang bilang, mahal, 576.000. Ya kan? Oke. Kalau ada yang bilang mahal, atau mewakili yang bilang mahal, ya kan? Jual ketengan. Kevita. Budget untuk beli takjilnya kakak-kakak sehari berapa sih? Oke, kata Kak Juli bilang, lebih mahal beli di SG. Oke, kata Kak Kristi, banyak yang pasang harga lebih mahal dengan kualitas di bawah. Iya, kita bisa komentar kayak gini. Saya mau tanya tentang takjil. Uni Eka pinter banget. Guys, kalau jajan takjil, bikin ataupun beli, itu budgetnya sehari berapa? Kakak Ria bilang, lebih murah daripada ke dokter. Ini pinter-pinter banget. Aku gemes. Aku gemes sama kakak-kakak semua. Ada yang bikin takjil atau jajan takjil, mau puasa mau enggak, ya kan? Budget takjilnya berapa? No limit. Kak Juli bilang, yang enak pokoknya beli ya. Nah, ini udah ada ngitungin. Kata kau Uni Eka 10 sampai 15 ribu. Ini pasti keluarga kecil ya. Kalau yang keluarganya besar nggak dapet nih Kak segini Kak. Langsung masuk sini aja. Pada pinter-pinter banget ya Kak Detik. Bisa membaca pikiran saya loh guys. Oke, kita paparkan di sini. Harga satu botol 576.000 isinya 180 kapsul. Nilai satu kapsul betul Kak Detik Rp3.200. Dosis satu hari ya kan kalau kita butuh dosis full 3 kali kita konsumsinya masing-masing 2 kapsul maka totalnya adalah 6 kapsul. Nilai 6 kapsul itu dikali dengan harga satu kapsul 3.200 totalnya 9.200 per hari. Tadi Uni Eka bilang jajan takjilnya 15 ribuan. Oke. Terus kata Kak Detik eh, 3.200 per kapsul itu lebih murah dari beli cilor. Iya ya, cilor mahal ya sekarang. Seru banget ya. Jadi ini ya, bagi si Melisa atau yang merasa dirinya Melisa dan butuh meyakinkan dirinya, ini bisa banget untuk kemudian di breakdown seperti ini. Oke, yang ngopi ya kan satu porsi candil yang enak, iya setuju Kak Ria. Aduh, candil ya. Iya, satu porsi candil yang enak more or less segini harganya. Ya kan yang gulanya asli, tidak ditambahin pemanis buatan dan sebagainya. Em, Semoga saya tetap fokus ya. Nah, ini harganya kira-kira segini. Oke? Jadi bagi yang Melisa kakak udah tahu yang masih ngapain ya, yang belum mahal gitu ya, di breakdown aja guys ya. Tentang kok bakso di tempatku tanpa minum. Nah, belum pakai minum, lebih mahal jajan baksonya kalau pakai minum. Oke? So, kita udah on the same page ya buat menghandle si Melisa ini. Kita lanjut dengan slide yang berikutnya, yaitu Rosemary. Oke, tadi Melisa. Brand partner, Rosemary product user.
pada dasarnya dia udah punya pengalaman mengkonsumsi atau menggunakan produk-produk lain, dan dia juga tipikal yang ketika garis-garis halusnya mulai lebih jelas, ya kan? Terus dia mulai punya kekhawatiran, dengar aja keluhannya. Dia pengen tua dengan sehat, dia pengen bertambah usia tapi dengan sehat gitu. Nggak terlalu fit atau aktif, tapi kepengen jadi fit dan aktif, ya kan? Dan dia juga punya dorongan, punya keinginan untuk menemukan cara-cara baru dan inovatif untuk meningkatkan kesehatan dia dan keluarganya. Oke, nah si Rosemary ini eh, ciri-cirinya juga dia loyal ya, selalu ada pembelian, seperti apapun situasi ekonomi, mau waktu pandemi ataupun sekarang insya Allah pandemi sudah lewat gitu ya. Dan dia selalu punya statement, saya nggak bisa mulai hari saya tanpa produk yang living favorit saya. Ya kan? Dan saya suka komunitas ini di tempat saya berada saat sekarang ini, dan saya senang, ya kan? Saya senang semua yang ada di komunitas ini paham tentang kenapa mereka mensupport gerakan free toxin lifestyle, ya kan? Ini si Rosemary, ya. Nah, si Rosemary ini eh, merasa bahagia. Jadi kebahagiaan si Rosemary ini ketika dia bisa memberikan sesuatu kepada keluarganya dan dia benar-benar percaya kualitas produk yang dia terima. Oke, jadi dia mungkin di awal nggak ada keinginan untuk menjalankan bisnis karena trust levelnya terhadap produk, tanpa dia sadari akhirnya dia kecebur dengan senang hati dan sukarela ya menjadi pembangun bisnis dan mempertahankan tingkat konsumsi produk-produk yang living yang cukup tinggi. Oke, nah bagi Rosemary yang living ini adalah kata pertama dan terakhir yang dia kenal ketika kita membahas tentang industri direct selling. Yang living adalah kata pertama dan terakhirnya. Nah, untuk itu makanya dia percaya yang living menawarkan produk dengan kualitas terbaik dan menyediakan produk-produknya untuk penggunaan di keluarganya. Yang dibutuhkan oleh si Rosemary ini adalah testimoni yang kuat dan banyak. Ya, mohon maaf kalau ternyata di IG-nya kakak-kakak juga ada testimoni, tapi nggak muat slide-nya. Jadi saya ambil 3 contoh, ya kan? Jadi biasanya bisa tentang orang lain, bisa bentuknya story, bisa ada di caption di bawah sini, ya kan, gambarnya tentang manfaat join esensial, bisa tentang aktivitas yang relate terkait dengan esensial journey-nya. Jadi di sini ada aktivitasnya, ya kan, Jumat body combat plus body pump, Sabtu Zumba, siapa takut, ya kan, dia nggak khawatir dengan DOMS, ya kan, delay onset muscle symptom. Jadi bagi yang merasa pegel-pegel sementara habis olahraga itu, istilahnya itu DOMS, DOMS. Nah ini bisa banget diatasi dengan join esensial. Inilah salah satu alasan kenapa saya sangat mencintai join esensial kalau habis disuruh coach naik beban, ya, deadlift ataupun squat deadlift gitu ya. Jadi ada kakak-kakak lain yang habis 5K, 10K, dan KK yang lain, kemudian menggunakan pengalaman mengkonsumsi join esensialnya menjadi testimoni, ya kan? Jadi bagi Rosemary, testimoni yang kuat dan banyak membuat dia semakin yakin nggak cuma menggunakan untuk dirinya sendiri, tapi juga kemudian untuk membagikan informasi berharga ini kepada timnya ataupun keluarganya. Oke, saya mau tahu siapa yang udah bikin testimoni join esensial di sosmednya. Dijawab ya, nanti saya intip. Udah Kak, Kak Nyanyu? Oke, nanti saya intip ya. Eh, boleh drop nanti ya, apa sih IG-nya kakak-kakak. Saya bisa pakai besok-besok untuk sesi berikutnya. Oke, kemudian tipe ketiga itu adalah chamomile alias Kemi, ya. Kemi ini bisnis builder, punya komunitas, punya kelas-kelas terpisah dibandingkan upline-nya, punya
follower yang udah lumayan banyak, cukup aktif di kelas, bikin kelas, ataupun memastikan kelas yang dia create berjalan gitu ya. Dan memastikan konten-kontennya relate dengan situasi terkini ya. Jadi Kemi ini ya kan kita bisa rasakan tuh kalau ketemu ya dengan Kemi ini, dia itu bertindak dengan cinta. Guys, cinta itu kan dari hati ya. Yang kalau kita ketemu dari jarak jauh tuh 5 meter, 10 meter, cinta yang ada di hati si Kemi ini tuh bervibrasi dan terpancar dan bisa dirasakan oleh orang sekitarnya. Ini luar biasa loh ya Kemi ini. Karena niatnya itu membantu orang lain, ya kan? Membantu orang lain. eh Sebentar ya Kak Kristi saya jawab, dan menghitung keberhasilannya tidak hanya dengan rupiah dalam cek komisi, tapi juga tentang keberhasilannya, tentang organisasinya, dan Kemi ini mengatur waktu untuk memastikan dia mengemas sebanyak mungkin informasi setiap hari. Ya kan? Nah, Kemi ini juga ciri-cirinya cepat menyuarakan pendapatnya ketika ada produk yang keren, program yang keren, atau kebijakan yang keren, ataupun yang sebaliknya, ya kan? Maka dia akan bersuara. Nah, informasinya kalau kakak-kakak sempat lihat di LID_education, itu Instagram khusus untuk brand partner dan leader dari Young Living, yang lebih luas gitu ya muatan edukasinya. Join Essential ini adalah produk pertama dari Young Living Indonesia yang didaftarkan dalam kategori suplemen. Oke, jadi berhubung dia sudah didaftarkan dalam kategori suplemen, saya tahu teman-teman kondak juga mantau training hari ini. Hai guys, jadi testimoninya sudah boleh ya mencantumkan nama-nama gejala penyakit seperti osteoartritis, rheumatoid arthritis, ya kan? Beda dengan kategori produk yang lain. Ada wow nggak? Kabar gembira bagi kita semua kan? Nah, kembali ke slide. Si Kemi ini ciri-cirinya dia selalu bertanya, ya kan, ketika ada informasi baru, ketika ada produk baru, ketika ada program baru, ketika ada challenge baru, rame ya wownya ya. Nah, dia itu selalu ada pertanyaan, bisa nggak ya saya kasih tahu kamu bagaimana hal itu bisa merubah kondisi kamu? Bisa nggak kamu ceritain ke saya gimana challenge yang kemarin bisa ngerubah hidup kamu? Bisa nggak kamu kasih tahu ke saya gimana Join Essential itu bermanfaat banget buat ibu kamu? Ini ciri-cirinya si Kemi. Dia pengen tahu banget. Karena ketika dia tahu cerita ini, dia berniat untuk membantu orang lain. Ya kan, selain cerita dari milik diri dia sendiri. Nah, Kemi ini ingin banget sharing, ya, memperkenalkan, menjual produk terbaik menggunakan cara-cara terbaik dan alat-alat terbaik. Kemi ini ciri-cirinya selalu ingin memberikan jawaban atas setiap pertanyaan yang muncul. Nah, di sisi lain, Kemi ini punya kebutuhan untuk di satu titik nanti di dalam hidupnya, at certain point of her life, itu ingin mencari kebebasan waktu dan stabilitas keuangan yang lebih besar dari saat ini. Ya kan, mungkin saat ini stabil-stabil aja, tapi lebih stabil lagi ke depannya. Dan Kemi ingin mengembangkan bisnis yang livingnya dan semakin mendukung gaya hidup bersama yang living. Nah, bagi Kemi, ya kan, yang living ini adalah tentang produk yang hebat dan peluang bisnis yang menguntungkan. Oke, jadi Kemi nggak selesai cuma tentang memperkenalkan produk, ya kan, terhadap komunitasnya. Kemi nanti akan bergerak berdasarkan report, ya kan, di virtual office-nya. Siapa yang dulu pernah beli essential oil untuk merelaksasi otot, ya kan, untuk menyamankan eh, rasa-rasa kurang nyaman setelah berolahraga, yang dulu belinya oil-oil kayak Penaway, Wintergreen, Raindrop Technique, yang beli krim-krim dari yang living, yang untuk sendi atau sesudah olahraga gitu ya. Coba lihat apakah mereka masih belanja atau tidak. Kami akan cari tahu tentang itu. Lihat di VO siapa yang dulu rajin beli itu sekarang belum belanja tapi belum terinformasi tentang Join Essential. Gather informasinya dari virtual office, bikin reportnya, kontak mereka untuk kasih tahu, hey, udah ada yang namanya Join Essential. Di NFR namanya Sulfurzyme. Di market selain Indonesia namanya Sulfurzyme.
ya kan? Ini udah ada di Indonesia, kamu nggak perlu kirim lagi jauh-jauh, ini tinggal check out di VO, ya kan? Ini untuk menginformasikan kepada mereka. Kemi bergerak dengan cara ini. Nah, Kemi juga nanti akan memanfaatkan ini untuk top up keranjang belanja. Kita akan bahas di slide agak terakhir nanti ya. Nah, untuk si Kemi, ya kan, karena visi misi hidupnya adalah membantu orang lain, maka wajib bagi dirinya, ya, Hai Kemi, I know who you are, ciptakan dan bagikan kisah pribadinya sendiri. Nah, ketika kita bicara tentang kisah pribadi, gak cuman cerita doang, ya kan? Mungkin ceritanya singkat, cuma 30 detik, 60 detik, tapi behind the scene-nya, si Kemi butuh untuk pelajari produknya. Oke, konsumsi produknya, berikan waktu, amati, catat perubahan yang terjadi. Sedetail itu si Kemi ini. Nah, rangkai cerita milik sendiri terkait produk, bagikan kisah tersebut dengan detail, sertakan dengan bukti-bukti yang mendukung, tambahkan joke sesuai keperluan. Ya kan? Kalau sometimes kita ngerasa aku orangnya nggak lucu, Kak. Tapi setiap pribadi punya joke masing-masing. Oke? Nah, ini Kemi. Yang keempat, ya kan, ini bayar persona yang keempat, Jasmine, the influencer. Bagi Jasmine, dia rajin bikin konten. Ya, jadi mungkin ada di antara kakak-kakak yang perpaduan antara Jasmine dengan Melissa, Jasmine dengan Rosemary, Jasmine dengan Kemi, ya kan? Atau Jasmine aja, ya kan? It's fine, oke? Nah, Kemi ini cenderung mencari konten yang segar dan menarik untuk dibagikan dengan audiensnya yang living melalui saluran yang tepat, punya atau menyediakan konten-konten ini, tapi Jasmine ini punya potensi untuk jadi advocate, ya, orang-orang yang menyuarakan betapa kerennya ini join esensial dari yang living, ya kan? Dia pihak ketiga untuk yang living yang akhirnya setia menggunakan produk dan dalam rentang waktu tertentu akhirnya menjadi pembangun bisnis. Ya, Jasmine yang akhirnya berintegrasi dengan buyer persona chamomile alias Kemi. Oke, nah Jasmine ini mungkin awalnya tidak dikenal, ya kan? Tapi karena konsistensinya, uh, memposting atau sharing tentang sesuatu yang bermanfaat dan engage dengan baik, ya kan? Kemudian dia mendapatkan dukungan, biasanya kita bisa lihat dari like atau komen atau di save kah itu postingannya. Nah, dia terus bertumbuh, ya kan? Dan walaupun dia menawarkan produk tidak dengan hard selling, ya kan? Nah, kisah-kisah berkualitas terkait dengan produk yang living ini hal yang menarik untuk si Jasmine, ya kan? Walaupun uh, awalnya mungkin dia nggak langsung konsumsi, tapi setelah mendengar banyak cerita, dia memposting uh, kumpulan-kumpulan cerita itu, pada akhirnya mengkonsumsi. Diawali dengan, iya aku udah pernah dengar sih, iya aku dengar upline-ku sih, iya aku dengar leaderku sih, iya aku dengar sister line-ku sih, udah pakai begini hasilnya baik, menyenangkan, positif gitu kan. Dia udah dengar semuanya. Oke? Nah, Jasmine ini ingin merasa senang dengan apa yang dia bagikan ke keluarganya dan dia percaya eh, bahwa apa yang dia bagikan itu adalah hal-hal yang baik yang dari yang living. Oke, nah Jasmine ini pada dasarnya walaupun dia terkesan rajin sharing, eh, tapi mungkin tidak terlalu serius dengan bisnis yang livingnya, tapi dia punya potensi untuk menjadi lebih dari pembangun bisnis, ya kan? Dan dia juga punya potensi untuk mempertahankan tingkat konsumsi produk yang tinggi. Nah, Kemi ini, ya kan? Pokoknya dia pengen FOMO ya, dia fear of missing out tentang hal-hal yang terbaru dan terhebat, ya kan? Tapi dia nggak senang yang heavy content. Yang kita lakukan hari ini adalah heavy content. Nah, si Jasmine senangnya yang light content. Ya, singkat-singkat aja, tetap nyata, tetap engage, tetap menyentuh, dan tetap relate sama yang mendengarkan. Oke, dan Jasmine harus punya alasan pendukung yang lebih baik daripada hanya sekedar keuntungan dari sisi company untuk disampaikan. Ya, itu Jasmine. Oke. Nah, untuk Jasmine, atau kalau kita kenal seseorang yang tipenya Jasmine,
ya kan? Encourage dia, dukung dia untuk menciptakan dan membagikan kisah pribadi maupun tim di media sosial, di kelas online. Mungkin kita bawainnya materi join esensial, nanti si Jasmine-nya akan cerita, ya kan? Porsi dia yang pendek-pendek dan light, yang heavy-nya jadi bagiannya kakak-kakak. Oke, event komunitas juga bisa di-invite dia ke stage untuk cerita 3-5 menit atau one on one, ya kan? Ini Jasmine seneng banget karena dia menggunakan produk dan dia uh, biasa menceritakannya dengan straightforward, ya kan? Kemudian juga existing brand partner. Oke, kisah dari Jasmine ini bisa banget digunakan. Jadi Melissa sudah, Rosemary udah, Chamomile udah, dan Jasmine. Kira-kira ada 4 itulah yang ada di tim kita. Coba diamati siapa dia, gimana dia, apakah dia tipe yang mana, ya kan? Dan cara bicara dengan mereka tentunya akan berbeda-beda. Ya kan? Dengan Melissa, oke, kita gunakan suara santai dan informal, ya, namun tetap profesional, ya. Artinya jangan terlalu ngelawak, jangan terlalu serius, tengah-tengah, biar Melisa ini mudah didekati dan tetap rileks saat berhadapan dengan kita. Oke, berceritalah pada Melisa ini tanpa ada penekanan, dan storytelling cocok banget untuk ngadepin tipe Melisa ini yang ada di tim kita. Oke, Rosemary sangat mencintai ide love it, share it. Tentunya ada use it dulu, ya kan? Nah, Rosemary ini senang sesuatu yang informatif, yang detail-detail, terutama ketika kita bicara tentang produk. Ya kan, cerita tentang budaya dan komunitas unik yang living juga akan menarik, dan yang pasti Rosemary sangat peka terhadap vibes positif ketika kita menyampaikan sesuatu. Oke, Jasmine. Jasmine ini jangan sampai kita bicara tentang bisnis terlebih dahulu, ya kan? Coba nada jurnalistik kayak penyiar radio gitu kan, dan bebas jargon yang persuasif, jangan langsung ngebujuk-bujuk gitu kan, tapi hangat ya. Nah, ceritakan kepada Jasmine hal-hal yang paling menarik dari produk ini. Jadi misalnya eh, coba dengan harga nggak kena, coba dengan isi nggak kena, coba dengan kisah seseorang yang udah sukses menggunakan join esensial, ya itu untuk Jasmine. Jadi bisa dicoba berbagai kisah yang pasti nadanya tidak membujuk, tapi tetap hangat. Oke, untuk Kemi, nada suara kita harus aspirasional dan inspirasional tanpa terlihat hard selling. Ini keren banget loh. Itu ibunya si Anu pakai ini lalu ya kan? Nah, itu sungguh tepat buat dia nada seperti itu. Lalu kisah tentang kesuksesan juga penting buat Kemi, dan ciptakan rasa istimewa atas pencapaiannya dia dan tunjukkan Kemi selalu berada di barisan terdepan. Ya kan? Ingat nggak waktu dulu kamu cerita tentang Bloom Kolagen, ya kan? Itu keren banget dulu cerita kamu. Nah, kira-kira kalau kamu udah konsumsi ini, kisah positif apa yang kamu bisa dapatkan untuk kemudian dibagikan? Oke ya, ini cara-cara bicara dengan keempat buyer persona ini. Nah, terkait dengan keranjang belanja, keberadaan produk baru, join esensial yang sifatnya adalah consumable product yang pasti habis ketika dikonsumsi, yang lebih cepat habis dibandingkan oil, ya kan? Ini akan memberikan benefit untuk menambah keranjang belanja. Artinya, kita bisa lihat ada 4 tipe ya, yang nggak belanja, yang belum belanja lagi ya, yang 50 PV, terus yang 100 PV, terus yang 120 PV, terus. Nah, gimana caranya lebih lebih lagi dari 120 PV? Ini bisa banget kita kenalin dengan join esensial, ya kan? Kita udah tahu tadi bayar personanya, gimana ciri-cirinya, gimana cara approach mereka, apa tools yang paling berguna untuk mereka. Nah, kita bisa banget eh, edukasikan dengan mengakomodir 4 buyer persona yang ada tadi agar mereka paham, ya kan, bahwa harganya murah, bahwa testimoninya semua keren-keren, emang emang sepowerful itu, ya kan, ada kisah-kisah dari leader terpercaya yang mendukung validasi kehebatan dari produk ini, keefektifan dari join esensial ini. Nah, ini kemudian bisa kita gunakan untuk kemudian gimana caranya si 50 PV convert ke 100 PV, 100 PV jadi 120 PV, 120 PV belanja lebih banyak lagi, dan yang belum belanja lagi
akunnya aktif kembali. Oke, yang hampir inaktif ya kan bisa banget diinformasikan ini. Tentunya tadi berdasarkan data ya, dia pernah beli Panaway Wintergreen, pernah beli Deep Relief, pernah beli oil-oil hangat yang bisa menyamankan, membantu merelaksasi otot yang lelah gitu ya, menyamankan otot yang habis bepergian jauh, menyamankan otot yang menyukai pijit dengan oil-oil yang bisa menembus hingga otot-otot terdalam ya. Ini bisa banget digunakan join esensial untuk mengedukasi mereka. Oke, sekarang demografi usia. Jadi rentang usia brand partner yang living dan leader yang living itu berkisar dari 18 sampai di atas 71 tahun. Nah, kalau kita lihat si Melissa ya, Melissa, Kemi, Jasmine dan Rosemary ya. Melissa itu ada di rentang usia 20 sampai 30. Oke, dari sisi eh, buying power, daya beli. Kemi itu ada di rentang usia 36 sampai 45. Jasmine ya, itu bahkan lebih milenial lagi. Tapi saya anggap Jasmine ini rentang usianya mulai dari 21 sampai 45, 50 ada. Ya, yang senang berbagi, yang bikin konten singkat-singkat gitu. Nah, sedangkan Rosemary, Rosemary itu relatif udah lebih stabil secara ekonomi, tapi ingin melakukan perbaikan terhadap status kesehatannya, dan Rosemary juga selalu interest terhadap inovasi ataupun hal-hal baru yang dipasarkan oleh Young Living. Oke, jadi teman-teman boleh banget nanti mengidentifikasi ya berdasarkan data yang ditarik dari VO-nya siapa Melissa, Kemi, Jasmine, dan Rosemary dan mempersiapkan training ataupun konten ataupun edukasi ataupun kelas yang bisa mengakomodir keempat tipe buyer persona ini. Oke, jadi nggak cuma nyenggol satu, tapi bisa nyenggol empat sekaligus dengan teknik-teknik yang tadi, kata-katanya, wordingnya juga dipilih yang sesuai, dan ketika meng-highlight sesuatu bagian dari sebuah produk, gunakan tone yang sesuai untuk menyasar mereka. Oke, kemudian kita telah tiba di slide terakhir, yang pasti, ya kan, kalau kita boleh simpulkan, Join Essential ini punya market yang sangat luas, dimulai dari komunitas sendiri. Tadi kita udah lihat datanya, bahkan yang awal 20-an tahun pun, karena aktivitasnya juga memiliki keluhan untuk sendi dan tulang. Nah, kemudian, 4 tipe buyer persona yang udah kita bahas tadi, ya, Melissa, Rosemary, Jasmine, dan Chamomile, itu punya kepedulian yang berbeda-beda, punya perspektif yang berbeda-beda yang harus kita pahami. Karena mereka berbeda, maka kita butuh pendekatan yang berbeda juga untuk kemudian mengedukasi mereka. Oke, lalu gunakan tips-tips tadi ya untuk alat bantu retensi dan ekspansi ya. Kalau kita udah punya tim, maka kewajiban utama kita adalah membuat mereka retention, ya kan, mengenal, mengeksplor produk. Mereka pasti udah cinta sama essential oil, tapi kita punya ada banyak sekali lini produk yang sangat luas dibandingkan dengan 7 tahun yang lalu, dibandingkan waktu yang Living Indonesia baru dibuka. Oke, dan tentunya ini juga buat ekspansi ke uh, produk produk ini bisa dijadikan alat bantu ekspansi untuk ke komunitas-komunitas yang berbeda. Kalau kita merasa saya nggak punya komunitasnya, coba tanya timnya yang punya komunitas, dampingi, temani, edukasikan gimana caranya, tunjukkan caranya. Oke, selesai deh. Much love untuk kakak-kakak semua yang survive hingga slide terakhir ini. Tepuk tangan. Oke, apakah ada pertanyaan? Nah, untuk reach cold market guys, itu kita nggak bisa buru-buru ya. Cold market artinya seseorang yang sama sekali kita nggak kenal atau kita tahu dia siapa, namanya siapa, tapi cuma itu doang.
ya kan? Yang harus dilakukan pertama kali adalah bonding, ya bonding. Bonding itu nggak bisa ujuk-ujuk langsung nawarin produk. Eh, Kekuatan cinta, ya pahamin bahwa kekuatan cinta itu adalah sesuatu yang nggak tertolak. Jadi gimana mungkin seseorang yang ngerasa kita manfaatkan untuk menjadi pembeli produk pada kesempatan pertama itu eh, tidak merasa itu sesuatu yang positif gitu. Ketika kita langsung tawarin, ini bagus nih, beli yuk, gitu ya. Kita langsung ngomong gitu misalnya, sebelak-belakan itu. Tapi tanya dulu, ngobrol dulu, anaknya berapa, anak-anak tertentu ada punya uh, health problem tertentu nggak, dia sendiri aktivitasnya apa, hobinya apa, oh ternyata dia anak klub sepeda, atau dia guru yoga, atau dia rajin yoga, dia rajin nge-gym gitu kan. Nah, baru kita bisa masuk dengan produk yang sesuai. Mungkin pada percakapan yang ketiga atau keempat, beberapa orang butuh waktu lebih lama, Kak. Jadi untuk cold market itu harus bahasa Inggrisnya building rapport ya. Jadi membangun hubungan. Nah, percaya atau enggak, seberapa lama dan seberapa kuat bonding seorang brand partner di sebuah komunitas akan mempengaruhi trust levelnya dan seberapa lama dia akan get along sama kita, sama komunitas kita, ya kan? Jadi itu orang yang udah kita kenal, orang yang udah ada di komunitas kita, apalagi orang baru. Jadi Kamita menurut aku yang paling penting building rapport, bangun hubungan, kenali dia. Sometimes kalau kita tahu tanggal ulang tahunnya, ucapkan selamat ulang tahun. Tanpa embel-embel, tanpa agenda, ya tanpa hidden agenda dulu. Oke, ini yang susah. Karena kita tipe pejuang, tipe petarung yang selalu mengukur kesiapan atau kesuksesan dengan enroll, tapi cold market itu kita butuh building rapport. Ngobrol dulu, ya kan? Komen dulu di IG-nya, ucapkan selamat, tanyain kalau misalnya kita tahu ada anggota keluarganya yang sakit, gimana kabarnya. Gitu sih dari aku. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Jika sudah tidak ada, yang Living Indonesia dari Sabang sampai Merauke, semoga hari ini indah seperti kemarin-kemarin, dan semoga kita semua sehat selalu. Thank you atas atensi dan vibrasi cintanya yang terasa sampai di sini. Sampai jumpa di kelas-kelas berikutnya. Selamat siang, bye-bye. Assalamualaikum.